Kita ke kabar selanjutnya, Satgas Pangan Polres Sidoarjo beserta Polda Jawa Timur menggerebek sebuah pabrik beras premium oplosan di Desa Keper, Kecamatan Krembung, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Pabrik beras berada di kawasan padat penduduk ini menggunakan mesin dari luar negeri untuk memproduksi beras premium oplosan. Pabrik yang mengatas nama CV Sumber Pangan mampu memproduksi beras premium oplosan sekitar 14 ton per hari. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengoplos beras pandan wangi dengan beras biasa dengan perbandingan 1 kilo beras pandan wangi dicampur dengan 10 kilo beras biasa yang diperoleh dari petani. Hasil produksi beras premium oplosan ini dipasarkan ke sejumlah pasar di wilayah kota Sidoarjo dan Pasuruan. Untuk mengelabui konsumen, pelaku mengemas beras premium oplosan dalam kemasan 5 kg dan 25 kg dengan merek SPG yang dibubuhi tulisan Standar Nasional Indonesia atau SNI dan tulisan halal. Selain mengamankan seorang pelaku, selaku pemilik pabrik, polisi juga mengamankan ratusan kemasan beras premium oplosan kemasan 5 kg dan 25 kg, sejumlah peralatan mesin produksi, serta sebuah kendaraan pengangkut. Satgas Pangan kembali menetapkan tersangka kasus beras oplosan. Sebelumnya penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri juga telah menetapkan 3 petinggi PT FS sebagai tersangka dalam kasus beras oplosan. Untuk informasi selengkapnya kita bergabung dengan rekan Syahda Yustiza dari Bareskrim Polri. Selamat siang Syahda. Syahda, bagaimana penetapan tersangka hari ini? Apa informasi terbaru dari sana? Silakan. Baik, selamat siang Ferdi dan juga pemirsa. Benar sekali, perkara soal produksi dan juga peredaran beras yang memang tidak berstandar mutu ini masih terus dilangsungkan oleh pihak kepolisian, di mana pada hari ini di Bareskrim Polri pihak kepolisian merilis adanya 3 tersangka baru terkait dengan produksi dan juga perdagangan beras yang tidak sesuai dengan mutu, di mana ketiga tersangka ini berasal dari PT PIN atau PT Padi Indonesia Maju yang terdiri dari S, yakni Presdir dari PT PIM itu sendiri, kemudian juga ada dengan inisial AI selaku kepala pabrik dan juga DO Kepala Quality Control yang memang tadi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Dan memang untuk PT PIM itu sendiri ini diketahui menjual beras dengan 4 merek yang sudah disita oleh kepolisian, dan memang 4 merek tersebut diketahui tidak sesuai dengan standar mutu SNI dan dengan nama yakni Sania, kemudian juga merek Fortune, merek Sofia dan juga merek Sip. Nah, lantas bagaimana kemudian data-data dari hal tersebut juga telah didapati oleh pihak kepolisian, karena memang dalam rangka ini kepolisian juga telah memeriksa sebanyak 24 saksi terkait, di mana saksi-saksi tersebut yakni dari ahli laboratorium, kemudian juga ada ahli perlindungan konsumen dan juga dari ahli pidana yang memang telah menemukan ketidaksesuaian mutu pada beras tersebut. Dan satu lagi bahwasanya pihak kepolisian ini sudah menggeledah pabrik yang bersangkutan yang bertempat di Serang, Banten dan menemukan sejumlah barang bukti bersama dengan puslapor. Fakta-fakta penyelidikan yang memang tadi sempat disebutkan oleh pihak Bareskrim Polri, salah satunya adalah memang dari PT PIM itu sendiri tidak ada arahan khusus dari direksi untuk dapat menjamin kualitas beras yang diedarkan di masyarakat. Selain itu juga dari pihak penyidik sendiri sejatinya sudah mengirimkan peringatan secara tertulis kepada perusahaan itu sendiri, namun tidak diindahkan dan juga dalam rangka quality controlnya ini tidak diperbaiki, sehingga memang ada beberapa yang memang tadi disebutkan oleh pihak kepolisian. Salah satunya adalah hanya ada 1 orang yang tersertifikasi memiliki sertifikat quality control, sementara dari 22 pegawai lainnya, jadi 21 pegawai lainnya ini tidak memiliki sertifikat quality control. Dan selain itu juga biasanya standar yang memang harus ditetapkan adalah quality control ini harus dicek setiap 2 jam sekali, namun dari PT PIM itu sendiri hanya mengecek 1 sampai 2 kali sehari. Dan selain itu juga sejumlah barang bukti yang tadi disebutkan oleh pihak kepolisian, yakni
menemukan sebanyak adanya 13.740 karung yang telah disita dan ditemukan adanya 58,9 ton beras patah dengan merek premium, 4 merek tadi yang sempat saya sebutkan di awal. Kemudian juga beras patah besar ini diketahui ditemukan dalam total 53,150 ton dalam kemasan karung. Ada juga beras dengan patah kecil dengan total temuan yakni 50,75 ton. Selain itu kepolisian juga menyita sejumlah dokumen legalitas terhadap perusahaan terkait. Ada pula juga disita sejumlah mesin, salah satunya mesin produksi beras, drying section, husking section, blending section, dan packing. Adapun terkait dengan hal ini juga pihak kepolisian mengancam pidana, salah satunya yang pertama ancaman pidana terhadap perlindungan konsumen dengan ancaman 5 tahun dan juga denda 2 miliar. Selain itu juga tersangka dikenakan pasal atau pencucian uang TPPU dengan ancaman pidana 20 tahun dan denda 10 miliar rupiah. Dan mengenai hal ini nantinya pihak kepolisian akan melakukan tindak lanjut dan masih akan terus melakukan pemanggilan dan masih akan terus memeriksa ketiga tersangka terkait dengan hal ini. Dan terkait dengan hal ini juga pihak kepolisian nantinya akan meminta pertanggungjawaban korporasi terkait dengan produksi dan peredaran beras yang tidak sesuai dengan standar mutu di masyarakat. Sementara demikian update-nya dari Bareskrim Polri. Baik, terima kasih Syahda Yustiza dari Bareskrim Polri.